wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba Allah ta'ala yang ditakdirkan untuk duduk belajar, ditakdirkan untuk punya langkah ke tempat-tempat yang semacam ini, dikasih kesempatan sama Allah ta'ala untuk ngaji, dikasih kesempatan oleh Allah ta'ala untuk menerima ilmu, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari dan berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Allah ta'ala yang baik dan semakin baik. Dan seperti itulah roda kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di atas muka bumi ini ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang pikirannya baik, ada yang pikirannya tidak baik, ada yang hatinya baik, ada yang hatinya juga tidak baik. Dan seperti itulah memang adanya dan akan selalu ada di setiap zaman maupun masa. Kita punya cita-cita, saya pengen hidup tinggal di satu daerah yang sempurna, semuanya isinya orang baik. Saya pengen punya suami yang akhlaknya kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen punya istri yang akhlaknya kayak Sayyidah Khadijah. Ngimpi. Kalau jenengan pengen punya suami kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengannya harus kayak Sayyidah Khadijah. Nggih. Kalau pengen punya istri kayak Sayyidah Fatimahuz Zahra, si suaminya ini harus seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kita seperti ini, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan, maka terima saja. Siapapun yang ada di sekeliling kita, kita ditakdirkan ada di dalam keluarga semacam apa, seperti apa, ya seperti itulah kadar kita, seperti itulah ujian kita, seperti itulah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup di setiap tempat, di setiap kawasan, bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk membersamai kita. Cuman satu catatannya, cuman satu yang bisa kita usahakan, cuman satu yang harus selalu kita perjuangkan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang memilih untuk menjadi tidak baik karena lingkungan kita. Jangan sampai kita rela untuk merendahkan diri kita karena banyaknya orang yang melakukan kerendahan-kerendahan tersebut. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang merasa, "Halah, sing maksiat lo akeh. Aku melok-melok koyoke yo ndak popo. Halah, nanti kalau masuk neraka lo yo juga bersama-sama." Naudzubillah. Nggih, aku engko nang neraka ketemu iki, artis iki, tukang lakon ini dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, nggih, jangan sampai. Makanya ketika kita belajar, ketika kita duduk di majelis taklim, ketika kita nyari tahu apapun yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada hamba, apa yang Allah Ta'ala perdengarkan lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setiap hamba, setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini punya kesempatan yang sama persis untuk menjadi Musa umatnya atau menjadi Fir'aun umatnya. Jadi setiap bayi yang dilahirkan punya potensi yang sama untuk menjadi jahat sejahat-jahatnya atau baik sebaik-baiknya, atau baik sebaik-baiknya. Jadi setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini
punya kesempatan yang sama untuk menjadi Musa umatnya ataupun Fir'aun umatnya. Kita yang memilih untuk menjadi baik, kita yang memilih untuk melangkah yang baik, kita yang memilih untuk berpikir dengan cara yang baik, kita yang memilih untuk menjadikan hati kita wadah yang terbaik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau naruh perkara-perkara yang baik juga di tempat tersebut. Kita melihat Sayyidah Asiyah bahkan yang menjadi istrinya Fir'aun sekalipun bisa menjadi hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan salah satu karomah, salah satu hal yang akan Allah Ta'ala hadiahkan ke Sayyidah Asiyah adalah nanti di syurganya Allah Ta'ala beliau akan menjadi pasangan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya Nabi, meskipun di dunia jadi istrinya Fir'aun, meskipun di dunia jadi istrinya Fir'aun. Maka seperti itulah kita, seperti itulah harusnya hamba Allah Ta'ala berjalan di atas muka bumi ini, terus jadi pengen tahu lebih banyak, pengen tahu lebih baik, pengen buka hati agar menjadi semakin bersih dan semakin bersih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu hal yang menjadi kelebihannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya dikatakan umatnya Nabi Muhammad ini masuk surga bukan karena banyaknya sholatnya mereka, bukan karena banyaknya puasanya mereka, bukan karena banyaknya ibadahnya mereka. Karena kalau banyak-banyakan ibadah kita pasti carry dewi. Kalau banyak-banyakan ibadah umur kita ndak nyukupi untuk ngelawan atau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad punya umur panjang-panjang. Ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang bahkan sampai 1000 tahun. 1000 tahun jenengan bayangkan, sujud untuk Allah, sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, dibandingkan dengan kita yang paling usia ibadahnya itu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ndak ini apa-apa nih, ndak ada apa-apanya sama sekali. Makanya dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang akan selamat dari umatnya Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang datang kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati kita yang kita selamatkan, pikiran kita yang kita selamatkan. Jangan sampai terjangkiti hasud, jangan sampai terjangkiti iri dengki, jangan sampai terjangkiti permusuhan-permusuhan, jangan sampai terjangkiti kebencian-kebencian. Kalaupun kita benci sama seseorang, selesaikan. Kalaupun kita marah sama seseorang, selesaikan. Jangan dipendem-pendem, jangan ditimbun-timbun. Yang ditimbun semacam ini nanti lama-lama akan berkarat, membusuk, tambah sakit, tambah parah, bernanah, ndak karu-karuan. Selesaikan. Ada masalah sama suami kita, misalkan jenengan ada yang nggak senengnya, atau suaminya jenengan ada yang nggak senengnya, tanyakan, aku kurangnya apa toh, saya harusnya gimana. Seperti ada satu orang hamba soleh, ada seorang perempuan dari satu bani, dari satu suku yang terkenal dengan kerasnya, sampai orang laki-laki itu banyak yang mengatakan, kamu kalau punya istri dari bani fulan, dari satu kabilah ini, misalkan kowe lek duwe bojo wong Banjar, misalkan lho nggih, kuwi biasane senengane ngene. Kan ada kan kriteria seperti itu. Kamu kalau dulu saya di pondok, wong Banjar biasanya medit-medit dulu di pondok, tapi loyal sama komunitasnya sendiri. Jadi kalau baik sama orang-orangnya sendiri, sama orang lain itu sampai dijuluki pelitnya luar biasa katanya. Wong Banjar ning kene ora, tapi Insya Allah. Jadi kan ada kriteria, kalau orang suku ini begini, suku ini begini. Jadi ada satu orang mengatakan kepada seorang laki-laki yang mau menikah sama dari kaum tersebut, itu kaum itu perempuannya terkenal keras
keras-keras, terkenal kepala batu, terkenal ndak dengerin apa katanya suaminya. Tapi maka laki-laki tersebut dikatakan setelah adanya pernikahan pengen nyari tahu ini perempuan-perempuan apa bener yang dikatakan sama orang-orang kalau dari Bani ini tadi orangnya keras-keras. Maka dikatakan ketika dipanggil istrinya, begitu dipanggil istrinya didudukkan di hadapannya, ditanya wahai istriku, maka perempuan tersebut mengatakan sebentar. Tuh kita ndone iki. Urung-urung saya dipanggil pertama kali baru nikah, ketika suaminya ngomong langsung disangrai. Tunggu dulu suamiku. Tunggu dulu suami. Kamu mau ngomong sesuatu kan sama saya? Sebelum itu tolong, tolong ceritakan kepadaku, tolong katakan kepadaku apapun yang kamu sukai dan apapun yang tidak kamu sukai. Apapun yang kamu sukai, katakan sekarang dari awal pernikahan agar aku bisa menghindari perkara-perkara tersebut. Dan apa yang kamu sukai agar aku bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Ternyata memang benar. Orang dari kaum tersebut adalah kaum yang keras-keras, tapi kerasnya itu untuk dirinya sendiri. Mereka mengerasi dirinya sendiri untuk mencari kebaikan-kebaikan yang bisa mereka optimalkan di dalam pernikahan mereka. Jadi untuk istilahnya punya istri, mau itu istri yang keras kepala, mau itu istri yang suaranya itu lantang, mau istri yang profesinya ini dan lain sebagainya, tapi kalau semuanya dibalut dengan syariat, kalau semuanya dibalut dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ketundukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat. Pernikahan itu insya Allah selamat, karena tabiat itu kan kita nggak bisa minta, gitu. Suara saya keras, suara kakak saya kecil, saya minta, ya Allah order suara keras, gitu. Kakak saya kan suaranya lebih kecil, gitu. Kak Nisman itu kan suaranya lebih lemah lembut, ngoten. Jadi memang saya yang order kan boten. Kita nggak bisa minta itu semuanya. Postur wajah kita, cara kita bicara, suara kita dan lain sebagainya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kitanya gimana menjadikan semua perkara-perkara yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ini bisa menjadi wasilah kita, bisa menjadi jembatan kita, bisa menjadi pembawa kita untuk lebih dekat sama Allah Ta'ala atau lebih jauh, untuk lebih menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik atau menjadi hamba Allah Ta'ala yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di sini di hari ini halal bihalalnya kita sudah minggu kemarin, maka kita sekarang masuk kembali ke dalam pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik karya dari Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau mengatakan kita sampai di dalam bab yang membahas tentang rukun-rukunnya sholat di halaman ke-26 di kitab-kitabnya jenengan yang terjemahan itu bagian bawah. Rukun-rukunnya sholat sebelum Ramadan kita sudah menyelesaikan bab yang membahas tentang khusyuk di dalam sholat. Maka sekarang kita masuk di dalam arkanus sholat atau rukun-rukunnya sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat ini di dalam bahasa, secara bahasa artinya adalah doa. Artinya adalah doa. Dan sholat itu sendiri mulai dari awal apa kita membukanya, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, semuanya isinya adalah doa. Rangkaian zikir-zikir, rangkaian permintaan-permintaan, rangkaian pujian-pujian, rangkaian perkataan-perkataan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kesemuanya itu bisa dianggap sebagai doa. Bisa dianggap sebagai doa. Dan doa ini orang kalau sudah yang namanya doa, orang ketika berdoa, seseorang ketika bermunajat kepada Allah Ta'ala, ini menunjukkan tentang betapa butuhnya dia dengan zat yang sedang dia berdoa kepadanya. Betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, saya butuh rezeki yang halal. Ya Allah, saya butuh anak cucu yang solih solihah.
Ya Allah, saya butuh tempat tinggal yang nyaman. Ya Allah, saya butuh ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, saya butuh pikiran yang jernih. Ya Allah, saya butuh hati yang lapang. Ya Allah, saya butuh. Gitu. Permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Padahal kalau dipikir-pikir, Allah Ta'ala itu ngerti nggak sama kebutuhannya kita? Faham apa enggak sama kebutuhannya kita? Allah Ta'ala lebih tahu sama yang kita butuhkan, gitu. Sebangkanya dikatakan ketika berdoa, kalau kita ngambil sirnya doa, seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam qasidahnya beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sesungguhnya Tuhanku itu sudah cukup tahu dengan kebutuhanku, cukup tahu dengan apa yang harus ada di dalam hidupku, cukup tahu dengan apa yang harus hadir di dalam diriku, apa yang harus saya panjatkan, bagaimana harusnya saya berpikir, apa yang menjadi kebutuhan saya. Allah, qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku kepengetahuan Tuhanku terhadap apapun yang menjadi kebutuhanku. Tapi setelah itu beliau mengatakan, fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Nggih, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Maka beliau mengatakan, tapi saya sebagai seorang hamba, saya sebagai seseorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tetap berdoa, saya tetap sholat, saya terus meminta, saya terus berzikir untuk apa? Syahidun li biftiqari, untuk menunjukkan betapa fakirnya saya kepada Allah, betapa butuhnya saya untuk selalu diperhatikan, betapa butuhnya saya untuk terus dipandang. Karena yang namanya hubungan ini harus dari dua arah. Hubungan yang namanya hubungan ini harus dari dua arah. Faslun wa arkanus shalah sab'atu asyara. Al-awwal an-niyah bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dzatas sababi wa yanwil fardiyah fil fardi wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu ka kulli ruknin fi'liyin Allahu akbar. Jadi di sini kita membahas tentang rukun-rukunnya salat. Rukun, ar-ruknu lughatan janibu syai'il aqwa wa istilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaq illa bih. Jadi yang namanya rukun, rukunnya sholat, berarti sesuatu yang harus ada di dalam sholat kita. Kalau misalkan salah satu dari perkara ini tidak ada di dalam sholat kita, maka sholat kita dianggap tidak sah. Jadi kalau kita lihat ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mesti kebanyakan pasti mendatangkan atau perkara yang ikut beribadah di dalamnya itu minimal dua. Minimal adalah dua perkara, yaitu yang pertama hati, yang kedua anggota badan. Hati harus berniat, badan kita yang beribadah. Kayak misalkan kita puasa, malam harinya kita niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Ya Allah, saya puasa besok. Setelah itu besoknya apa yang terjadi? Anggota tubuh kita hentikan, kita paksa untuk tidak sampai melakukan apapun yang bisa membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak suntik, tidak pakai infus dan lain sebagainya, selama mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ibadah puasa melibatkan dua hal, yaitu hati sama anggota tubuh. Zakat zakat kita niat nawaitu ikhraj zakatal fitr. Misalkan saya niat mengeluarkan zakat fitrah, niat di dalam hati dan mengeluarkan dengan anggota badan.
setelah ya, tapi untuk sholat, untuk sholat di sini yang bekerja atau yang beribadah 3 anggota. Yang pertama adalah hati, yaitu dengan cara berniat. Setelah itu anggota badan dengan cara melakukan apapun seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga lebih spesifik lagi, yaitu dengan lisan. Ibadahnya banyak yang menggunakan ibadah lisan. Makanya para ulama ketika mendefinisikan tentang sholat secara istilah, mereka mengatakan aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslimi ghaliban. Sholat itu adalah perkataan-perkataan atau kumpulan dari zikir-zikir plus dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ghaliban, biasanya sholat itu modelnya seperti itu, kumpulan bacaan dan kumpulan pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang diikuti siapa? Yang diikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan di sini ada dua al-mu'tamad annaha 13 bija'alit tuma'ninah tabi'atan lil arkan. Jadi para ulama mengatakan kalau di dalam kitab Sulamut Taufik faslun arkanus shalah 17. Rukun salat itu ada 17. Rukun salat itu ada 17. Kenapa kok sampai 17? Karena tumakninah di sini disendirikan. Sebagian ulama mengatakan rukun sholat itu cuma 13. Rukun sholat itu cuma 13. Yang mengatakan 13 kenapa? 13 karena tumakninah sudah digabungkan dengan perkara-perkara yang harus tumakninah di dalamnya. Seperti ada 4, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud juga dengan tumakninah. Jadi tumakninah sudah masuk di dalam golok, istilahnya sudah menjadi bagian dari rukun itu sendiri. Ndak dipisah. Tumakninahnya itu ndak dipisah. Tapi kalau di dalam kitab Sulamut Taufik ini disendirikan. Rukuk sendiri, tumakninah sendiri. Iktidal sendiri, tumakninah sendiri. Sujud sendiri, tumakninah sendiri. Duduk di antara 2 sujud sendiri, tumakninah di dalamnya juga sendiri. Kenapa kok berdiri ndak ada tumakninah, tasyahud akhir ndak tumakninah? Apa ndak wajib untuk tumakninah di dalamnya? Apa ndak wajib untuk tumakninah di dalamnya? Wajib. Tapi kalau berdiri sama tasyahud akhir, kita otomatis tumakninah. Kenapa kok seperti itu? Karena ada kewajiban baca sesuatu yang wajib untuk dibaca. Berdiri wajib baca Fatihah. Orang berdiri tok ndak baca Fatihah, sah salatnya? Mboten. Dan bacaan Fatihah itu pasti tumakninah napa mboten? Pasti, karena bacaannya bahkan lebih panjang dibandingkan porsi tumakninah itu sendiri. Tasyahud akhir juga gitu. Tasyahud akhir kenapa kok ndak dikatakan tasyahud akhir dan tumakninah di dalamnya? Ndak pakai. Kenapa? Karena ada bacaan wajib di dalam tasyahud akhir. Pujian di dalamnya wajib. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam tertinggiku hanya kepada Allah. Penghormatan tertinggiku hanya untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi seperti itu. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik 17. Kenapa? Disendiri-sendirikan. Sedangkan di kitab-kitab lain sebagian mengatakan 13. Kenapa? Karena tumakninahnya sudah digabungkan dengan ibadah yang harus tumakninah di dalamnya. Waqsamul arkanis salah arba'ah. Dan rukunnya sholat itu, dibagi menjadi
dibagi menjadi 4 rukun. Nggih. Secara dari ke-17 atau dari ke-13 rukun ini tadi dikategorikan lagi menjadi 4 macam rukun. Nggih, dibagi lagi menjadi 4 macam rukun. Yang pertama, Pak, yang pertama adalah arkanun qauliyah, rukun-rukun yang sifatnya itu bacaan. Nggih, rukun-rukun yang sifatnya itu bacaan. Wa hiya khamsah wa sumiyat bidzalika li'annahu yushtarat 'alal musalli ayatalaffadz biha bihaitsu yusmi'u nafsah wa hiya takbiratul ihram wal fatihah wat tasyahhud akhir wassalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi wassalam. Nggih, yang pertama adalah rukun yang menggunakan perkataan. Kenapa kok dikatakan perkataan? Nggih, bicara. Nggih, bicara. Bicara itu berarti gimana? Bicara itu berarti harus keluar suara. Nggih. Kalau misalkan untuk rukun qauli, nggih, untuk rukun qauli ini harus ada sesuatu, nggih, harus ada suara yang keluar dari lisan kita minimalnya, nggih, paling ndaknya telinga kita sendiri bisa dengar. Nggih, paling tidaknya telinga kita sendiri bisa dengar. Ada 5 macam, nggih. Rukun qauli itu ada 5 macam. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi lafaz Allahu Akbar, nggih. Ini rukunnya atau yang wajibnya, nggih. Yang wajibnya itu bacaannya bukan gerakannya. Nggih. Lek misalkan kita Allahu Akbar gini tok, sah napa mboten salate? Sah. Nggih. Jadi misalkan kita ndak ngangkat tangan sekalipun sah. Karena rukunnya kategorinya bukan pekerjaan tapi bacaan. Nggih. Yang ndak sah kalau sampai kita gerakan tok ndak pakai suara. Nggih. Tak melok imam ae takbire. Nggih. Suaraku pas entek misalkan gitu. Walaupun misalkan suara kita lagi serak ataupun suara kita lagi ndak keluar, tapi harus ada usaha di situ untuk kita membacanya. Karena rukunnya adalah rukun qauli. Nggih. Jadi takbiratul ihram, setelah itu bacaan Fatihah, bacaan tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir sama salam. Nggih. Sama salam. Ini 5 rukun qauli ini tadi harus keluar suaranya. Kalau ndak keluar suara, maka ndak dianggap sholat. Kalau tidak keluar suara maka tidak sah sholatnya. Meskipun kita jadi makmum, Jadi misalkan imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Tapi yang penting, yang penting kalau misalkan kita jadi makmum, suara kita jangan sampai melebihi suaranya imam. Bingung, gitu. Imamnya bismillahirrahmanirrahim, kita bismillahirrahmanirrahim, mau coba bareng lah gitu. Nah, yang paling pas gimana kalau kita jadi makmum? Yang paling pas itu kita seperti apa sih kita sholat untuk menjadi makmum yang baik dan benar, istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita jadi makmum itu harusnya apa? Jadi ketika imam selesai satu rukun baru kita melakukannya. Jadi imam Allahu Akbar, begitu tangannya imam sedekap baru kita Allahu Akbar. Imam baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, kita baca amin baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam selesai satu rukun kita melakukan. Imam rukuk sampai sempurna baru kita ruku. Imam i'tidal sampai sempurna kita i'tidal. Imam sujud sampai sempurna kita sujud. Ndak mendahului juga ndak terlalu mengakhirkan. Ndak mendahulunya, jangan sampai mendahuluin imam istilahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan orang-orang yang ketika sholatnya itu senengane ndahuluin imam. Kalau sampai 3 kali rukun batal sholatnya kita. Jadi imamnya durung Fatihah kita Fatihah. Imamnya urung rukuk awake dhewe rukuk dhisik. Imamnya belum duduk di antara 2 sujud kita duduk dhisik. Utawa inceng-inceng. Sapa urung? Sapa urung? Sampai 3 kali batal, Bu.
Jadi batal kalau sampai kita mendahului imam lebih dari 3 gerakan. Dan Rasulullah mengatakan orang-orang yang sukanya dahuluin imam atau bercepat-cepat di dalam sholatnya sampai kesusu-susu seakan-akan nanti takut ketinggalan imam, akhirnya sampai mendahului imam seperti itu, dikatakan oleh Rasulullah nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan dia di hari kiamat, wajahnya berubah jadi keledai. Kenapa kok kayak gitu lah, diomongi bolak-balik panggah ndak paham Jadi istilahnya kita jadi makmum yo melo imam. Kita di belakangnya makmum itu berarti kita setelahnya imam. Ngapain kalau misalkan kamu pengen jadi yang nomor 1, pengen jadi yang duluan, ya kamu aja yang jadi imam. Ojo istilahnya jangan milih untuk menjadi makmum, jadi yo imam kalau kamu pengen jadi yang nomor 1. Dan kalau kita lihat walaupun istilahnya seterburu-terburunya seorang makmum, salame yo panggah kudu bare imam, gitu. Apa terus aku pengen cepet-cepet, imamnya sek 2 rakaat, aku wis 3 rakaat. Imamnya sek 3 rakaat, aku wis 4 rakaat, ini sholat opo gitu. Jadi kalau jadi makmum itu ya apapun yang dilakukan imam kita lakukan, dan untuk rukun-rukunnya kita melakukannya setelah imam sempurna melakukan rukun tersebut. Itu paling sempurnanya jadi makmum. Jadi untuk rukun qauli 5 ini tadi yang harus kita hati-hati di dalamnya, harus sampai keluar suara, harus sampai ada suara yang keluar dari lisan kita sehingga kita dianggap sebagai seseorang yang sedang membaca. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah secara sempurna, dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Setelah itu tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir, dan terakhir adalah salam. Yang terakhir adalah salam. Ini harus keluar suara. Lalu yang kedua, arkanun fi'liyah, rukun-rukun yang bentuknya itu fi'li. Fi'li itu pekerjaan, gerakan-gerakan. Wahia sittah, al-qiyam wal-ruku' wal-i'tidal was-sujud wal-julus baina sajdatain wal-qunut fit tasyahudil akhir. Dan yang kedua rukun fi'li ini tadi, ada 6 macam. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri ini termasuk rukunnya sholat. Untuk sholat wajib, kalau misalkan orang mampu berdiri harus sholat berdiri. Ndak mampu berdiri, nyender. Berdiri tapi senden. Ndak mampu senden, duduk. Separuh iso berdiri, separuhnya bisanya duduk. Misalkan yang sakit kakinya, jadi ndak bisanya itu berdirinya dari sujud. Saya kalau berdiri dari sujud angel, tapi untuk berdiri tegak bisa. Berarti gimana? Ketika bisa berdiri wajib berdiri, yang ndak bisa berdiri baru duduk. Jadi tidak boleh saya bisa berdiri sebenarnya. Saya sebenarnya bisa berdiri. Yang tidak bisa itu berdiri dari sujud. Akhirnya sholat langsung duduk. Gimana hukumnya? Tidak boleh. Yang bisa berdiri harus tetap berdiri. Terus gimana caranya? Sholat taruh kursi. Nanti ketika waktunya ruku atau waktunya sujud duduk. Pas rukuk misalkan masih bisa rukuk, i'tidal masih bisa i'tidal, sujudnya yang tidak bisa. Nah, pas sujud ini tadi duduk. Duduk dengan isyarat sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Habis itu berdiri, ketika berdiri lagi. Jadi berdiri ini benar-benar ketika kita nggak mampu seluruhnya untuk berdiri, baru ke yang setelahnya. Berdiri nyandar. Tidak bisa berdiri nyandar, duduk. Tidak bisa duduk, geletak, ngadep ke arah, miring ke sebelah kanan, ngadep ke arah kiblat. Wes tidak kuat lagi miring, ya sudah geletak, kakinya dilujur ke arah kiblat. Kakinya dilujur ke arah kiblat. Misalkan kiblatnya sana, maka kita ngadep ke sebelah. Sudah tidak bisa lagi dengan gerakan-gerakan, tidak bisa lagi dengan bacaan-bacaan, sholat dengan hati. Tidak bisa juga pakai hati,
disolati. Ndak iso ya hatine bisa. Nggih, kalau sudah ndak bisa mentok pakai hati juga ndak bisa, berarti ya harus disolati. Berarti wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi qiyam, nggih, berdiri di dalam salat. Waruku, setelah itu ruku. I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, nggih. Wal qu'ud fi tasyahudil akhir, dan duduk terakhir di dalam tasyahud akhir. Ini semuanya adalah rukun fi'liyah, nggih, rukun-rukun yang sifatnya itu pekerjaan. Lalu yang ketiga arkanun ma'nawiyah, rukun yang sifatnya itu maknawi, nggih. Tidak bisa istilahnya sesuatu yang harus menjadi aturannya sholat, nggih, yang harus menjadi aturannya sholat. Wahya wahidah, dan ini cuma ada satu, wahwat tartib, yaitu tertib, nggih. Sholat ini ya harus tertib, takbiratul ihram, fatihah, ruku, i'tidal, sujud, nah, harus seperti itu, nggih. Misalkan aku nggak milik ngene misalnya, habis Allahu Akbar tak maca surat dhisik lah, milike surat saiki. Suratnya Al-Baqarah misal. Nggih. Habis Al-Baqarah baru Fatihah. Habis Fatihah pengen langsung sujud. Habis sujud baru i'tidal. Habis i'tidal ruku. Nggih. Misalkan ada orang seperti yang pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Di awal-awal Islam itu ada Rasulullah nemukan ada seorang sahabat sholat sak karepe dhewe seperti itu. Nggih. Begitu sak ditungguin sama Nabi Muhammad di belakangnya, begitu salam dikatakan sholli. Nggih. Sholli, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Sholatmu koyok ngene iki enggak sah. Nggih, sholat itu ya harus tertib. Sebagaimana juga wudu harus tertib, sholat itu juga harus tertib. Dan yang terakhir arkanun qalbiyah wahya wahidah, yang terakhir adalah rukun yang melibatkan hati, yang melibatkan hati, tempatnya di dalam hati, yaitu cuman ada satu, yaitu niat. Nggih. Niat ini tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnah. Melafatkannya hukumnya adalah sunnah. Jadi jenengan membaca niat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi dan lain sebagainya, pelafatannya itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib menghadirkannya di dalam hati. Nggih, menghadirkannya di dalam hati ketika kita takbiratul ihram, di situ yang wajib. Nggih. Bacanya kalau misalkan kita baca, nggih, baca niat itu menjadi sesuatu yang wajib, padahal tempatnya adalah ketika takbiratul ihram, kan jumbo. Nggih, takbiratul ihram kita harus baca Allahu Akbar, nggih, tapi di dalam hati, nggih, di lisan kita di satu sisi juga harus baca usolli fardhu. Terus piye? Nggih toh? Nah, jadi niat itu dilafatkan sebelum takbiratul ihram untuk membantu hadirnya niat ketika takbiratul ihram. Bukan bacanya yang harus ada ketika sebelum takbiratul ihram, ndak. Nggih. Bahkan di beberapa madhab, nggih, kalau Imam Syafi'i, nggih, kalau di dalam madhabnya Imam Syafi'i ini istilahnya menghadirkannya di dalam hati itu hukumnya wajib ketika kita takbiratul ihram. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa kok seperti itu? Orang kalau sudah meleber sajadah, pakai mukena, nutup aurat, ngadep kiblat, habis itu ngangkat tangan takbiratul ihram, kira-kira niatnya ngapain? Ya mesti sholat, tidak mungkin masak. Nggak mungkin loh, sudah kayak gitu modelnya terus aku harap masak. Tutup harap sholat, aku harap masak. Kan nggak mungkin, gitu. Jadi beberapa madhab mengatakan hukumnya adalah sunnah, tapi kita di madhab kita hukumnya, maksudnya gimana? Misalkan jenengan dulu belum ngerti ilmunya tentang niat. Oh, aku biyen niatku yo cuman tak baca usolli fardhain sebelum sholat, tapi ketika takbir itu tidak pernah menghadirkan niat, baru ngertinya terakhir ini, baru ngertinya setelah belajar dan lain sebagainya. Terus sholatku biyen piye apa harus diqodho? Boten.
Ada ulama-ulama yang membenarkan hal tersebut, membolehkan hal tersebut, dan maka tidak perlu diqadha. Begitu juga kayak puasa. Nggih, di mazhabnya Imam Syafi'i, puasa niku harus niatnya itu setiap malam, gitu. Harus mabit niatnya itu setiap malam. Walaupun disunnahkan untuk membaca niat untuk puasa sebulan penuh di awal Ramadan, tapi itu tidak dianggap mencukupi di mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi di mazhab lain masih ada yang bolehkan. Nggih, di mazhab lain masih ada yang membolehkan. Like misalkan beberapa tahun dulu biasanya cuman mek niate pas awal puasa tok, habis itu setiap malamnya ndak pernah niat, piye berarti Ramadanku apa harus diqodoi semuanya? Boten. Enggak harus diqadha. Inna ma'al usri yusra. Di dalam agama ini setiap kali ada kesulitan pasti ada jalan keluar, pasti ada kemudahan. Kemudahannya lewat mana? Lewat perkataan ulama-ulama yang lainnya. Makanya para ulama kita mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat yang ada di dalam umat ini itu semuanya akan bawa rahmat untuk umat tersebut. Jenengan bayangkan, nggih, misalkan, nggih, Arab Saudi itu yang ngelola orang Indonesia, nggih, senengane tahlilan, senengane yasinan, mulutan, nggih, terus di pas waktu ziarah, kene moco tiba, kene burdan, kene nggak karu-karuan, gitu. Nggak karu-karuan. Makanya dibikin yang jadi pemerintahnya itu adalah orang-orang yang anti sama hal-hal semacam itu. Bukan kita membenarkan, bukan kita mengatakan oh berarti benar saya nggak senang seperti itu. Enggak, mereka kalau misalkan diem-diem istilahnya ngerangkul semua mereka yang paling netral, mereka jadi orang-orang yang paling netral sehingga semua umat bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam Masjid Nabawi dengan cara yang sama, dengan cara yang sama. Misalkan wong NU sing ngelola di sana, orang-orang kita yang ngelola di sana, saya enggak istilahnya terus piye gitu, terus istilahnya satu kelompok begini, satu kelompok gitu kan. Kita macam-macam ritual ibadah yang kita lakukan dengan cara sendiri-sendiri, dengan cara guru-guru kita, dan itu semuanya juga sesuatu yang dibenarkan, maka semuanya ada rahmat di dalamnya. Allah Ta'ala nitipkan rahmat, tak bikin kayak gini, tak bikin di Indonesia yang fleksibel kayak gini karena umatnya memang macam-macam, karena umatnya dengan kesukuan yang macam-macam, dengan seninya yang macam-macam, dengan adatnya yang macam-macam. Tak bikin Islam itu indah dengan caranya sendiri di Indonesia, dengan caranya sendiri di Arab Saudi, dengan caranya semuanya. Kalau kita lihat dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang luas, semuanya akan menjadi sesuatu yang indah. Semuanya akan jadi sesuatu yang indah. Arkanun qalbiyah wahidah wahiyya an-niyah. Jadi rukun yang keempat, bagian rukun yang keempat adalah rukunnya hati, dan itu cuma satu, yaitu niat, yaitu niat. Dan yang pertama kali kita bahas adalah ar-ruknul awal an-niyah, mahalluhal qalb wa talaffuz biha sunnah. Seperti yang kita bahas tadi, rukun yang pertama niat, itu tempatnya di dalam hati, tempatnya di dalam hati. Bacanya hukumnya adalah sunnah. Waktuha asna'ut takbir, falau kabbara biduni ayastahdiruha, thumma ba'da takbir nawa falatan aqidu salatu. Barang siapa yang bertakbir tanpa menghadirkan niat, setelah takbir baru dia menghadirkan niatnya, maka sholatnya ndak sah dan harus diulangi. Sholatnya ndak sah dan harus diulangi. Darajatun niyah fi shalah thalathah. Idza kanatis shalah fardhun wajaba qasdul fi'il wat ta'yin wal fardhiyah. Setelah itu di dalam kitab ini juga dikatakan an-niyah bil qalb lil fi'li wa yu'ayyinu dzatas sabab wa yanwil fardhiyah fil fard. Jadi derajatnya niat itu ada 3 macam. Niat itu ada 3 derajat. Niat itu ada 3 derajat. Yang pertama, derajat yang pertama, kalau sholatnya sholat wajib, kalau sholatnya sholat wajib, wajib qasdul fi'il wat ta'yin wal fardiyah. Yang harus dihadirkan ada 3 hal, yaitu yang pertama qasdul fi'il,
berniat untuk melakukannya dengan lafaz usolli. Usolli itu artinya saya mau sholat. Setelah itu yang kedua at-ta'yin. Ta'yin itu apa? Sholat apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga yang harus ada fardun. Wajibnya itu tadi. Jadi yang wajib di dalam sholat fardu kita ini, minimalnya kita niat sholat itu gimana? Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subhi, usolli fardhu isya'i. Tiga ini tadi harus ada. Yang mustaqbilal qiblati, ada lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang lain-lainnya itu tadi hukumnya adalah sunnah. Yang wajib tiga ini tadi, usolli, fardhu, sama sholat apa yang mau kita lakukan. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu. Kalau untuk sholat wajib tiga ini tadi yang harus ada. Usolli, fardhu, yang lainnya hukumnya adalah sunnah. Makanya kalau jenengan ketemu orang baru masuk Islam, jenengan ngajarkan sholat, ndak usah diwarai sing dawa. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mumetake. Setas syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mau sholat aja kok ruwetnya, niatnya tok sudah panjang lebar. Makanya yang wajib tiga ini tadi, usolli, fardhu, sama wajibnya apa? Maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang derajat pertama untuk sholat fardu. Wa idza kanatis shalah nafilah muaqqatah. Yang kedua, kalau sholatnya adalah sholat sunnah yang punya waktu tertentu, yang punya waktu tertentu, kadduha wal witir au dzatu sababin kasunatil kusuf wal istisqa, wajib qasdul fi'il wat ta'yin. Nah, yang kedua, kalau misalkan sholatnya ini adalah sholat sunnah yang punya waktu, maka yang wajib niatnya, karena sholatnya adalah sholat sunnah. Tapi ketika kita masuk ke dalam sholat tersebut, apapun yang ada di dalamnya menjadi fardunya sholat. Nggak oleh, aku sholat sunnah nggak usah pakai fatihah rapopo, nggak bisa. Saya sholat sunnah nggak pakai ruku i'tidal, kan sunnah. Nggak ada, Bu. Kalau sudah jenengan melaksanakan sholat sunnah, maka paket sholat sunnah itu tadi hukumnya adalah wajib. Ada kewajiban, ada wajib-wajib yang harus kita lakukan. Nah, niatnya ini gimana? Ya, kalau untuk sholat sunnah yang punya waktu tertentu, dua hal yang wajib, yaitu qasdul fi'il wat ta'yin. Niat sholatnya sama sholat apa yang akan kita lakukan. Usollit duha, sah. Usollit tahajjuda, sah. Usallil kusufa, sah. Saya niat sholat gerhana, saya niat sholat hajat, saya niat sholat istikharah, saya niat sholat, itu sudah sah. Usollinya wajib, usollinya wajib, sama sholat sunnah, jenis sholat sunnahnya ini tadi, ini yang wajib. Sunniyahnya atau kesunnahannya tidak wajib. Misalkan kalau kita bilang usolli sunnatat tahajud, usolli sunnatat duha, usolli sunnatal hajah, sunnatannya di sini hukumnya sunnah. Kita menghadirkan sunniyahnya. Kalau tadi fardiyahnya, kefarduannya atau kesunnahannya, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi derajat kedua untuk sholat sunnah yang ada ketentuannya, ada waktunya tertentu, itu yang wajib cuma dua, yaitu niat sholat sama sholatnya. Niat sholatnya sama sholatnya. Lalu yang ketiga, idza kanatis shalah nafilah mutlaqah wajaba qasdul fi'il faqat. Tapi kalau misalkan kita niat sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak ada ketentuannya, yang kita sebut dengan nama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang kita tidak ada istilahnya, misalkan jenengan
melakukan ziarah masjid. Di Hadramut dulu saya sering melakukan ziarah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Nggih, dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Misalkan tapi walaupun istilahnya kalau misalkan di waktu duha sebaiknya kita niatkan sholat duha. Kalau misalkan di waktu, tapi kan ada waktu-waktu yang tidak ada kesunahan di dalamnya, kayak habis duhur misalkan, antara duhur sama asar apa ada sholat sunnah selain ba'diyah, setelah ba'diyah sholat duhur kan tidak ada sholat sunnah yang lainnya. Nah, kita masuk masjid, misalkan setelah tahiyatul masjid, habis itu pengen sholat sunnah, ini sholat sunnahnya diniatkan apa? Niatkan aja sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ikatan apapun. Nah, sholat yang semacam ini, sholat yang semacam ini cuman wajib, niatnya itu cuman wajib satu hal, usolli, niat sholat saja, niat untuk melakukan sholat. Berarti usolli ngoten toh Kak, usolli, nggih. Nah, jadi ketika kita takbiratul ihram yang di dalam hati kita niatnya saya niat sholat. Sholat apa? Ya pokoknya sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini tidak ada aturan tertentu. Tidak ada aturan tertentu. Jadi misalkan jenengan sholat ngoten sholat sunnah. Niatnya misalkan saya pengen sholat sunnah mutlak 4 rakaat misalkan gitu. Tengah-tengah sholat terus loro ae lah. Boleh, nggih. Yang seperti itu boleh. Kalau untuk sholat sunnah mutlak. Like sholat sunnah yang punya ketentuan tertentu, jenengan sholat duha sudah niat 4 rakaat ya kudu 4, nggih. Jenengan sholat tahajud niatnya 2 rakaat ya harus 2, diparuh dadi 1. Ndak bisa. Nggih. Belet pipis aku ndang 1 ae, misalkan gitu. Nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah mutlak boleh. Niatnya usolli sunnah 4 rakaat. Saya niat sholat sunnah 4 rakaat. Pengen 8 jadi 8 boleh, ditambah boleh, dikurangi juga boleh. Jangan lagi kendaraan misalkan ziarah, timbangannya nganggur-nganggur di kendaraan, diniatkan sholat pisan, sudah pakai kaos kaki, punya wudhu, niat sholat sunnah, usolli sunnah misalnya, saya niat sholat sunnah mutlak, tahu-tahu pas tengah-tengah sholat niatnya 4 rakaat, sampai 2 rakaat katanya karena misalkan kita mau turun di Jombang misalkan gitu, wes tekan aku langsung salam kita boleh, kalau sholat sunnah mutlak. Nah itu yang 3 urutannya niat. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah yang punya waktu-waktu tertentu, ada kalanya sholat sunnah mutlak yang tidak ada ikatan waktu sama sekali. Waruknu tsani takbiratul ihram, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya masih tentang rukunnya sholat.